tolong diinformasikan ke teman-teman yang ada di Hong Kong semua. Tolong dikasih tahu dong nanti saat pulang ke Indo, jangan lupa lo ya registrasi gitu. Syaratnya seperti ini. Seperti itu saja ya. Apa sih gunanya pendaftaran atau registrasi email? Registrasi email tidak dipungut biaya. Penjelasannya dan saya kira dan juga video situasi terkini ya terkait dengan pendaftaran email di Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun teman-teman dari Hong Kong yang pulang ke Indonesia tidak sempat melakukan pengujian form email di Hong Kong, ternyata petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta telah siap menunggu untuk membantu mengisi form email di bandara. Sebagaimana kita lihat dari video sangat jelas, teman-teman Bea Cukai menyiapkan fasilitas untuk pengisian form email. Jadi keraguan kita yang selama ini akan kesulitan ketika kembali ke Indonesia tidak beralasan, saya kira ya, karena Bea Cukai tadi siap membantu kita semua. Apa sih gunanya pendaftaran atau registrasi email? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Hendra atau Bu Neni, seperti apa? Saya kira ini sangat-sangat perlu diketahui oleh teman-teman di Hong Kong agar jangan sampai salah persepsi. Kalau nggak registrasi email, nanti nggak ada sinyal, nggak bisa dipakai gitu loh. Kan sayang, kita udah punya foto-foto nih di IG nih, udah keren-keren di Hong Kong gitu selama ini berapa tahun. Tiba-tiba bawa ke Indo, aduh nggak bisa dipakai, ini kenapa nih gitu. Mau nggak mau, kita harus registrasi email. Kalau nggak kita beli lagi mungkin handphone di Indonesia. Cuma kan sayang, kita udah capek-capek kerja, handphone yang satu nggak kepake istilahnya. Nanti nomornya WhatsApp-nya udah hilang semuanya, kan sayang istilahnya, di dalamnya galeri udah banyak gitu loh. Jadi kenapa harus registrasi gitu. Nah seperti tadi Bu Neni bilang, ya harus ini juga, registrasi itu sangat mudah sekali. Nanti akan di-share sama Bu Neni apa-apa saja sih yang di-input untuk dapat QR code gitu. Dan itu harus sendiri juga, kita harus mandiri ininya, bikin QR code-nya. Jangan sampai nanti baru sampai ke Indonesia kita sudah di imigrasinya lama, terus nanti nunggu baggage atau koper kita di conveyor belt juga lama, sudah capek dan sebagainya, tiba-tiba udah sampai luar kita baru tahu, nah registrasi itu kita nggak bisa pakai handphone gitu. Jadi kita belum registrasi email, mau balik lagi nggak bisa karena memang udah aturannya memang saat kedatangan, itu kan sayang. Kenapa harus registrasi email? Itu tadi supaya kita masih bisa gunakan handphone kita. Sayang loh, walaupun harga berapa juta masih bisa kita gunakan, sebenarnya uang itu bisa buat kasih saudara, atau bisa buat kita sendiri, atau buat transportasi ke rumah masing-masing, ya enggak hanya untuk karena kita lupa registrasi. Mas saya bilang tolong Mas sama Mbak ini saling membantu saja, tolong diinformasikan ke teman-teman yang ada di Hong Kong semua. Tolong dikasih tahu dong nanti saat pulang ke Indo, jangan lupa lo ya registrasi gitu. Syaratnya seperti ini. Seperti itu saja ya Mbak Umu Nurul, atau Bu Neni ada yang mau ditambahkan? Tapi demikian dari saya Pak Buhari. Ya, terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya itu tadi disampaikan oleh Pak Hendra. Bu Neni ada yang bisa ditambahkan terkait dengan penjelasan Pak Hendra tadi? Iya Pak, jadi memang setiap handphone itu ada nomor email, itu terdiri dari 15 digit ya. Itu sebagai kayak identifikasi atas handphone kita. Jadi begitu kita punya Kominfo, kita kan itu domainnya Kominfo ya Bapak Ibu semua ya. Begitu kode atau emailnya Bapak Ibu yang 15 digit itu belum pernah terdaftar di Indonesia, begitu masuk perairan Indonesia mati. Jadi memang harus dikenalkan istilahnya, didaftarkan email Bapak Ibu yang 15 digit itu. Itu sih Pak. Iya, terima kasih Mbak Neni. Ya memang ada 15 ya, 15 angka nomor email. Jadi itu memang harus didaftarkan. Kalau tidak, nanti handphonenya tidak dapat menggunakan kartu seluler Indonesia. Teman-teman sekalian, saya melihat sebenarnya banyak nih pertanyaan, baik di chat room, baik di
di YouTube, di FB. Saking banyaknya saya jadi susah untuk memilah-milah seperti apa nih. Pak Indra, Bu Mendy, akan saya lihat dulu yang sederhana-sederhana. Ini ada pertanyaan dari Pak Susanti. Bapak, saya mau bertanya, jika kita membawa lebih dari 2, yang harganya di bawah 4 jutaan, lebih dari 2, yang harganya di bawah 4 jutaan, apakah akan terkena pajak di bandara? Nah, itu pertanyaan dari Mbak Eva Susanti. Satu-satu aja ya, jangan. Silakan Pak Endra atau Bu Neni. Monggo Bu Neni silahkan dijawab karena terkait langsung Bu Neni yang operasikan. Kalau dari saya memang seperti saya bilang jelaskan tadi maksimal 2 unit. Tapi mohon dijelaskan lebih detail Bu Neni, monggo. Betul. Jadi Bapak Ibu, handphonenya itu apabila ada 6, walaupun 6 tapi di bawah 500, itu tidak bisa semuanya ya Bapak Ibu ya. Itu karena terkait peraturan Menteri Perdagangan yang merupakan handphone itu larangan pembatasan atau yang dibatasi jumlahnya yaitu 2. Jadi kalau Bapak Ibu handphonenya lebih dari 2, hanya bisa didaftarkan 2 saja. Karena kami aturan yang diamanatkan kepada kami dari Kementerian Perdagangan 2 unit per orang. Seperti itu. Nanti lebihnya mungkin bisa pakai WiFi ya. Atau misalnya Bapak Ibu pergi lagi ke luar negeri, nanti yang 2 lagi didaftarkan lagi gitu. Terus nanti pergi lagi, yang 2 lagi berikutnya didaftarkan lagi. Seperti itu. Mungkin solusinya ya, tetap ada solusi. Ya, terima kasih Bu Neni. Semoga jawabannya bisa diterima ya Pak Susanti. Yang raise hand juga ada ini. Saya beri kesempatan dulu buat Bu Kristi Susanti, silakan mengajukan pertanyaan. Pak Hendra atau Bu Neni, silakan. Di unmute dulu, unmute. Ya, Assalamualaikum, selamat malam buat Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya sudah dijawab tadi yang masalah HP yang 2 tadi, dan saya sudah paham untuk jawabannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kristi Susanti. Memang tadi sudah dijawab oleh Bu Neni. Kita ke live streaming dulu. Ada pertanyaan, apakah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia di luar negeri atau hanya TKI, PMI di Hong Kong saja? Nah, itu pertanyaannya. Kalau para konglomerat yang beli di luar negeri, apakah harus daftar email juga? Mungkin ini coba Pak Endra atau Bu Neni. Itu pertanyaan teman Sri Atletik di live stream. Oke, monggo Bu Neni, ini kayaknya lebih sering Bu Neni yang lebih ketemu ini nih, para pejabat dan para artis. Monggo Bu Neni jelaskan. Iya Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak ada bedanya ya. Semua juga kita perlakukan yang sama sesuai dengan ketentuan. PMI itu sudah luar biasa ya, itu malah itu pejuang devisa kita. Kita sangat bantu sekali, misalnya belum ada barcode pun kita memang prioritaskan, terus jangan sampai ada penipuan, terkena penipuan dan segala macamnya. Jadi memang kita malah lebih ini ya, lebih melayani kepada para PMI. Terus juga kalau untuk handphone lain yang konglomerat tadi Bapak Ibu bilang, itu pasti juga kena pajak. Malah misalnya iPhone 13 ya sesuai dengan ketentuan semua. Jadi tidak ada bedanya ya, semuanya sama. Semua khusus untuk warga negara Indonesia yang memang tiba di Indonesia sesuai dengan peraturan Kominfo, maka wajib melakukan registrasi IMEI apabila belum pernah didaftarkan nomor IMEI-nya di Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Mbak Neni. Ya, berarti untuk semua ya, tidak melihat mau konglomerat, mau pekerja, mau pelajar, sepanjang handphonenya dibeli dari luar negeri, ya harus didaftarkan emailnya. Kalau tidak, ya nggak bisa. Seperti itu ya.